Oke, teman-teman, kita mulai acara pada malam hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara kajian dari Kastra DPW 3 Popmas Happy tentang meneropong food estate di masa dan pasca pandemi gitu. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju acara diskusi kita malam hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib peserta kajian dan diskusi keprofesian dengan tema meneropong program food estate di masa dan pasca pandemi. Yang pertama, peserta bergabung melalui link sesuai waktu yang ditentukan. Kedua, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Tiga, peserta diwajibkan menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara. Keempat, peserta menggunakan username dengan format nama instansi saat bergabung di Zoom Room. Kelima, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon saat kegiatan berlangsung. Keenam, peserta mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand maupun menulis pada kolom chat dengan format izin bertanya, pertanyaan. Yang ketujuh, hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan maka akan ditetapkan kemudian. Oke, itu tata tertib kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman jangan lupa tetap di kegiatan ini dan jangan lupa untuk menyimak karena harapannya nanti teman-teman bisa memberikan timbal balik dari materi yang akan dibacakan dan diberikan oleh pemateri kita. Terus juga nanti akan dipandu oleh moderator kita ada Fatun Naja, sekretaris dari Kastra DPW 3 Popmas Happy. Untuk itu saya persilahkan kepada Naja untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatkun Sadil Ahmad, selaku moderator di kegiatan hari ini, diskusi atau kajian wilayah meneropong program food estate di masa dan pasca pandemi. Nah, mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke moderator untuk butuhkan MC untuk membuka. Nanti ada sambutan dari ketua wilayah. Silahkan kepada MC saya berikan. Oke, sebelum diskusi kita akan mendapatkan sambutan dulu ya dari yang pertama ada dari Ketua DPW 3 Popmas Happy ada Alvin. Halo, apakah sudah bergabung? Oke, mungkin kalau belum bisa itu dari ketum dulu nih, Bang Ferry atau selaku sekretaris mewakili nih kepada Amru mungkin bisa untuk memberikan sambutannya. Oke, dari Ketua Umum DPW 3 Popmas Happy atau yang mewakili bisa membuka acara ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya ada ya? Jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam profesi, Popmas Happy Jaya. Baik, perkenalkan, nama saya Amranif Muhammad. Di sini saya diamanahkan menjadi sekretaris DP3 Popmas Happy. Di sini saya mewakili ketua ya, bukan ketua umum. Kalau ketua umum DPP. Jadi ketua DPW 3 Popmas Happy, Ferry Alfansyah yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Beliau juga meminta maaf karena belum bisa hadir pada malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Bidang Kastrat DPW 3 Popmas Happy beserta jajarannya. Yang terhormat juga kepada pembicara Mas Sabudin Latsoin atau yang akrab disapa Bang Dino selaku Ketua Bidang Kastrat DPP Popmas Happy. Lalu yang terhormat juga kepada para tamu undangan, yang terhormat kepada Ketua HMJ atau yang mewakili beserta jajarannya, dan yang terhormat dan yang saya banggakan kepada para hadirin peserta kegiatan pada malam hari ini.
Saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan kajian dan diskusi keprofesian dengan tema meneropong program food estate di masa dan pasca pandemi. Program ini diadakan oleh bidang Kastrat DPW 3 Provinsi CEPI, dan tentunya kegiatan ini sangat amat menarik mengingat kondisi pangan di masa pandemi seperti ini cukup diperbincangkan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Dengan permasalahan yang timbul pada sektor pangan di masa pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu, program food estate digadang-gadang menjadi salah satu solusi daripada kondisi pangan yang sedang krisis seperti ini. Dan kegiatan kajian dan diskusi keprofesian pada malam hari ini diharapkan mampu dapat mendorong kegiatan program food estate tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya juga nantinya mungkin ada kritik dan saran terkait program food estate ini pada kegiatan kajian dan diskusi, sehingga dapat meningkatkan kembali program food estate yang sudah ada. Terus juga selanjutnya harapannya kepada para peserta semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan juga dapat mengambil manfaat daripada kegiatan ini. Yang tentunya diharapkan juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum yang memang terdampak pada kondisi pangan yang ada pada masa pandemi seperti ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para hadirin, para peserta yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih Saudari Amro untuk sambutannya. Yang kedua sebenarnya ada sambutan dari Ketua DPW 3 Pumasabi, tapi kebetulan beliaunya sedang ada kegiatan lain gitu yang berhalangan hadir di acara kali ini, maka kita akan menuju di acara selanjutnya, yaitu acara puncak di mana kita akan melakukan diskusi tentang food estate itu. Oleh karena itu, saya menuju lagi ke moderator kita, Saudara Naja. Sudah siap di sana? Oke, baik. Terima kasih kepada Fatma Aulia, selaku MC, telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Langsung saja, mungkin tadi perkenalan sudah ya. Langsung saja, mungkin untuk memperkenalkan pemateri, bisa untuk MC ataupun yang bertugas meng-share screen CV dari pemateri sendiri. Monggo, bisa di-share screen dulu. Oke, di sini saya jelaskan ya, saya bacakan terkait CV dari pemateri sendiri. Pertama namanya, pemateri pada malam hari ini dari Kesatria Sahabuddin Letsoin, atau yang bisa disebut dipanggil Bang Dino, kontak dino.teko@gmail.com, itu emailnya, bisa hubungi ketika teman-teman butuh atau ada yang perlu dikomunikasikan. Nomor WA-nya atau nomor telepon 089 527 808 243. Alamat rumah ini alamat domisili ya Bang ya, dari Jalan Balai Rakyat, Hutan Kayu Utara, Mataram, Jakarta Timur. Untuk experience untuk pengalaman sendiri, Kadep Kastrat, Ketua Departemen Kastrat Himpunan Profesi Mahasiswa Akademik di Magri, Universitas Teknologi Jakarta, periode 2018-2019. Ketua Umum Pengawal Ideologi Bangsa PIB Universitas Teknologi Jakarta tahun 2019 sampai 2019 juga. Direktur Bidang Diklat LEMI HMI Cabang Jakarta Pusat Utara tahun 2019 sampai 2020, anggota BPL HMI Cabang Jakarta Pusat Utara tahun 2019 sampai sekarang, Kabid Kastrat DPP Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia atau POPMASEPI 2019-2021. Kemudian personal detail ataupun ini ada tanggal lahir
tanggal 28 Agustus 1997. Moto Aku Adalah Manusia Gila yang Merdeka. Hobi menulis futsal. Kemudian ada education atau pendidikan di SDN Muhirtam 2010, lulusan 2010. Kemudian SMP Al-Hilal Kai Kecil tahun 2013. Kemudian ada SMAN 2 Kai Kecil 2016 dan Universitas Teknologi Jakarta 2021. Kemudian coba bisa di sekolah lagi untuk Universitas Nasional saat ini S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian untuk Achievement Award ataupun penghargaan dari Bang Dino sendiri itu pernah menjuarai juara 3 lomba esai Universitas Teknologi tahun 2017, kemudian peserta terbaik LKM 4 Maksatria 10 Popma Sepi di UNS Solo tahun 2019, kemudian ada asisten dosen makul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang terakhir ada juri lomba karya tulis ilmiah nasional LKTIN NES UNS Surakarta dan DPP 3 Popma Sepi. Nah, ini mungkin beberapa penghargaan, masih banyak lagi sebenarnya penghargaan dari Bang Dino sendiri ini, dari Kakak Dino sendiri. Kemudian bisa lah itu, bisa Fatma mau publication. Ini mungkin ada satu Neo Imperialis Proxy War and Sistem Ekonomi Pancasila, Lomba Esai Pusat Studi Ekonomi Pancasila, PSEP, Universitas Teknologi 2017. Kemudian makalah intermediate training LK2 Nasional HMI Cabang Jakarta dengan judul Perkembangan Dialektika Materialisme di Indonesia tahun 2019. Kemudian ada ini esai rekrutmen pengurus DPP Popma Sepi 2019 dengan judul Revolusi Industri 4.0 dan Pertanian di Indonesia Antara Bencana dan Anugerah. Kemudian ada beberapa lainnya, mungkin itu bisa dibaca ya, saya bacakan nanti terlalu banyak lah seperti itu. Langsung saja training. Di training itu ada PKKMB Universitas Teknologi Jakarta tahun 2016, kemudian basic training LK1 HMI Kementerian STAI Tawalib 2016, ada sekolah kepemimpinan, bisa di scroll ke atas lagi, sekolah kepemimpinan ilmiah, kepenulisan ilmiah LDK Assalam Universitas Teknologi 2017, kemudian ada latihan kepemimpinan 1 LK1 Himagri 2017, kemudian ada latihan dasar kepemimpinan LDK Himagri 2017, ada pelatihan jurnalistik dan advokasi DPP 2 Popma Sepi tahun 2018, intermediate training LK2 Nasional HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, ada lagi LKM Nasional Papua Kesatria Popma Sepi UNS 2019, ada senior course atau SC BPL HMI Cabang Bandung 2019, dan sekolah Ideopolitor Tartak BPL PPHMI 2016. Nah, mungkin itu dari beberapa CV dari pemateri pada malam hari ini. Satria Dino luar biasa pemateri pada malam hari ini, dari beberapa pengalamannya, kemudian ada award dari studinya lah. Ini saat ini sebagai ketua bidang pasar di DPP luar biasa sekali. Saya kira teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini dari kegiatan hari ini. Pasti banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari materi kali ini, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena juga waktu semakin malam, langsung untuk memperhemat waktu diskusi hari ini dengan judul Meneropong Program Food Estate di masa dan pasca pandemi. Mungkin kepada pemateri Satria Sauddin Lecoin, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih saudara moderator. Kesedihan aja. Mohon maaf ya, suara saya kurang stabil soalnya lagi batuk, lagi nggak sehat juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, di mana kita diberikan waktu, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kajian malam hari ini, meskipun secara daring ya, tapi saya rasa esensinya semoga kita mendapatkan. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada sang reformis kemanusiaan Muhammad SAW, yang dimana telah membawa manusia dari zaman
kegelapan, jahiliyah, sampai zaman terang menderang penuh ilmu pengetahuan ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan DPW 3 ya, lebih khususnya bidang Kastrat. Nah, di mana telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ya, kita sering aja mengenai sebuah isu yang sangat urgent ya. Kita pahami bersama bahwa pangan itu merupakan salah satu di antara 3 kebutuhan primer manusia. Nah, di mana tema diskusi kita pada malam hari ini yakni meneropong program food state di masa dan pasca pandemi. Saya rasa tema ini sangat bagus ya, meskipun kita berbicara mengenai pandemi ini kan sesuatu yang tidak pasti ya, karena memang sekarang kita alami ya ketidakpastian. Jadi sains sendiri pun tidak mampu menjawab secara pasti kondisi maupun perkembangan pandemi sekarang ini ke depan seperti apa. Jadi kita hanya mewanti-wanti, tidak mampu menerka secara pasti. Jadi margin error dalam sains dalam meneropong pandemi pun sangat besar. Oke, kita lanjut aja. Nah, pertama saya akan memulai dari sesuatu yang paling prinsipal ya, paling mendasar, yaitu definisi dari food state itu sendiri. Nah, di mana food state adalah konsep pengembangan lumbung pangan yang dilakukan secara terintegrasi antara pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. Jadi food state itu luas lahan minimal yaitu 20 hektar ya, 20 hektar, 10 hektar sampai 20 hektar di antara itu. Nah, kemudian di bidang tanah itu sistemnya terintegrasi. Jadi ada pangan dalam artian pertanian, entah itu hortikultura, tanaman pangan, ataupun biofarmaka, dan di situ pun ada perkebunan, ada peternakan, ataupun perikanan. Nah, saya rasa untuk gambaran secara nyata mengenai konsep ini, saya rasa kawan-kawan sudah pernah melihat lah, sudah pasti. Karena pertanian modern pun sekarang sedang dikembangkan dan banyak kita temui di lapangan. Oke, lanjut. Jadi penyampaian materi saya nggak banyak ya, nanti sebentar kita diskusi aja. Kita sharing-sharing aja lah. Nah, jadi sebelum kita meneropong jauh ke depan ya, mengenai food state, nah kita harus melihat kembali kepada sejarah. Karena dengan melihat sejarah, minimal kita punya pegangan untuk meneropong apakah kondisi ke depan nanti bisa saja sama seperti kondisi terdahulu, atau mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu makanya pentingnya kita melihat kembali kepada sejarah food state. Nah, di mana food state ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Nah, di mana sebentar. Di mana pada tahun 95 ya, di masa Orde Baru di Kalteng sudah mulai dihandle itu namanya food state di lahan sebesar 1.457 1.457.959 hektar. Cukup banyak ya, banyak banget. Nah, kemudian di Merauke, Papua 1,5 juta hektar. Nah, itu tahun 2010 zaman SBY. Nah, di mana di zaman SBY itu nama food state-nya itu apa ya? Namanya MIRE. MIRE itu Merauke Integration Rice Energy. Merauke Integration Rice Energy. Nah, jadi nasionalisasi beras itu bermula dari program seperti ini. Itu sudah dimulai dari zaman Orde Baru. Nah, kemudian tahun 2012 di Bulungan, Kalimantan Utara, dibangun lagi di lahan seluas 298.221 hektar.
Kemudian di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun di lahan seluas 886.959 hektar. Nah, kemudian kita memasuki di masa 2020 ya, di masa pandemi ini dibangun di 4 provinsi. Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sama Papua. Nah, di mana kalau kita ikuti perkembangan, ini kan rekomendasi 4 provinsi ini tidak terlepas dari munculnya COVID-19 ataupun pandemi ini. Nah, di mana pada awal itu 2020 ada peringatan dari FAO mengenai bahaya krisis pangan ke depannya. Makanya Presiden Jokowi mencoba mengantisipasi peringatan dari FAO tersebut dengan membangun food state di 4 provinsi tadi. Nah, lanjut. Nah, itu sejarah singkat ya, sejarah singkat. Nah, ini ada 3 alasan pemerintah menghadirkan food state ini di masa pandemi. Yang pertama, antisipasi krisis pangan sesuai dengan peringatan dari FAO tadi. Nah, nanti ini pun mendapatkan banyak tantangan ataupun istilahnya argumentasi balik lah, ditentang sama banyak pihak juga, apalagi pihak yang seperti Walhi dan pihak-pihak lain. Dalam hal ini sangat menjaga kelestarian dari lingkungan, pecinta alam lah istilahnya. Kalau krisis pangan sudah pasti ya rasional, karena memang pandemi ini dia punya dampak yang besar terhadap stok pangan di dunia maupun khususnya Indonesia. Nah, kemudian itu perubahan iklim. Nah, ini yang ditentang nantinya. Tentang. Dalam artian Walhi misalnya di berbagai regional itu kurang lebih argumentasi mereka sama. Nanti sebentar saya sampaikan beberapa. Jadi food state ini kurang memperhatikan faktor lingkungan. Eksploitasi terus sehingga nantinya keberlangsungan lingkungan menjadi terancam. Sumber daya hayati, biota di hutan itu menjadi terancam. Nanti sebentar saya sampaikan beberapa. Nah, kemudian mengurangi ketergantungan impor. Nah, ini satu poin yang juga ditentang sama banyak pihak. Kenapa? Karena ketika kita mengkaji kembali ataupun mengikuti perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari masih rancangan sampai sudah disahkan pada tahun kemarin. Nah, itu kalau kita berbicara tentang pangan, nah ya, itu pangan dalam negeri memperoleh posisi yang kurang ideal. Misalnya definisi mengenai stok pangan dalam negeri itu kan ya pangan dalam negeri yang memang dihasilkan dari petani kita plus pangan hasil impor. Nah, jadi alasan ketiga bagi banyak pihak tidak mendasar karena sangat bertentangan dengan kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, lanjut. Bisa dilanjut. Nah, kita coba sistematiskan ke tema ya. Jadi program food state di masa pandemi. Nah, di sini saya bagi per provinsi ya. Jadi akan kita bahas secara ringkas satu persatu. Karena memang jujur saja kalau secara umum pun saya belum terlalu mendalami karena saking banyaknya itu kan. Kalau saya pribadi sama kawan-kawan Kastra DP3 pun selama ini kita sedikit fokus ke Kalimantan Tengah ya. Di beberapa aksi kita itu kita fokus ke sana.
Nah, yang pertama di Kalteng sendiri, nah direncanakan dibangun di atas tanah seluas 178.000 hektar. Nah, di mana pada tahap awal itu dibangun terlebih dahulu di 30.000 hektar, di mana spesifikasinya di Kabupaten Kapuas sebesar 20.000 hektar dan di Pulau Pisang sebesar 10.000 hektar, di mana komoditas yang ditanam di situ padi, singkong, dan juga peternakan itik. Jadi memang terintegrasi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi Kalteng ini seksi karena banyak polemik ya terjadi di sini. Nah, yang pertama menyangkut keterlibatan TNI ya maupun Kementerian Pertahanan dalam penggarapan food estate di Kalimantan Tengah. Itu banyak polemik itu bermunculan baik dari akademisi maupun pemerhati lingkungan. Dan dari kita pun kita menyoroti akan hal itu ya. Kita menyoroti. Kemudian kita pun pernah beraudiensi juga sama Komisi 4 DPR RI. Jadi adalah sedikit informasi yang kita dapatkan dari dialektika yang dibangun. Nah, yang pertama seingat saya ya penyampaian dari salah satu anggota DPR RI. Nah, beliau mengatakan bahwa keterlibatan TNI di situ ya mereka hanya fokus kepada pengembangan kasava ataupun singkong. Di sana ada industrinya, nanti dibuat jadi tepung singkong. Nah, begitulah. Jadi tidak secara menyeluruh. Padi maupun itik itu dihandle sama TNI ya, tapi mereka lebih fokusnya kepada singkong. Itu penyampaian beliau. Kalau spesifikasi ke lapangan, ya sejauh ini pun kita belum mampu mendeteksi sampai di sana. Karena teman-teman DPW 6 pun punya keterbatasan. Nah, lanjut. Nah, ini menyangkut, ini masih berkaitan dengan Kalimantan Tengah. Jadi kemarin untuk merespon impor beras ya 1 juta ton itu yang direncanakan dari pemerintah. Nah, kan kembali lagi ke yang tadi kan 3 alasan itu kontradiktif kan, tiba-tiba aja udah impor kan. Nah, di situ saya beberkan beberapa informasi mengenai perkembangan food estate di Kalimantan Tengah, di mana pada saat itu sudah perdana ya panen awal. Nah, itu datanya di situ ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada produktivitasnya 5 sampai 5,5 ton gabah per hektar. Nah, itu. Ya, ada datanya di situ, nanti kalau teman-teman mau ini silakan dibuka aja. Nah, kemudian tulisan saya pun dijadikan sebagai rilis, kemudian dipublish sama koran Tempo Digital ya. Nah, dimana kalau kita soroti kembali kepada Kalimantan Tengah, nah food estate itu dibangun dengan penuh modernisasi. Jadi ada apa namanya alsintan, terus alat-alat menyangkut produksi, nah itu diarahkan ke sana sehingga produktivitasnya itu bisa digenjot. Nah, jadi itu merupakan argumentasi juga kenapa kita menolak impor. Dan memang selama ini food estate menurut media ya pemerintah memang benar-benar fokus ke sana. Makanya waktu itu bagi saya pribadi maupun instansi Pokmasepi secara kelembagaan, nah kita melihat ini sesuatu yang lucu kan, rancu gitu kan. Di media disampaikan lain, kemudian di ruang rapat penyetokan palu untuk penentuan kebijakan ya lain, makanya kita sampaikan penolakan. Nah, lanjut.
Nah, berikutnya di Sundutan di Sumatera Utara. Ini wilayah kerjanya teman-teman DPW 1. Nah, direncanakan akan dibangun di atas tanah seluas 1.000 hektar. Nah, jadi di Hasundutan itu pun sudah berjalan ya, dan bahkan mereka pun sudah panen perdana. Jadi di Sumatera Utara ini fokuskan kepada tanaman hortikultura. Nah, di mana kentang, bawang merah, bawang putih juga ada, cuman saya tidak mendapatkan data spesifiknya karena ini data yang memang diambil secara primer DPW 1. Ada tanah seluas 215 hektar. Nah, di mana hasilnya itu kentang 15 ton per hektar, bawang merah 5,8 ton per hektar. Jadi cukup produktif, produktivitasnya cukup tinggi. Nah, kemudian lanjut. Sebelumnya. Nah, jadi ini memang saya ambil dari rekan-rekan DPW 1. Jadi ini hasil wawancara nih. Jadi petani di sana merasa terbantu dengan apa? Dengan infrastruktur maupun teknologi yang dikerahkan ke sana. Jadi produktivitas mereka dalam bertani itu dibantu. Nah, kemudian sertifikasi tanah, tapi sertifikasi tanah ini pun masih ada problem karena internal keluarga lah. Jadi mengenai warisan itu masih diperdebatkan. Jadi tidak semua petani di sana mendapatkan sertifikasi tanah karena secara internal rumah tangga belum ada rumah tangga yang belum menyelesaikan secara internal. Jadi hak waris ini milik siapa begitu kira-kira. Nah, yang menjadi kendala untuk SDM pengelolaan dalam artian penyuluhan untuk para petani sendiri masih sejauh ini masih belum berjalan ya, sehingga mereka shock lah bahasanya. Mereka shock ketika dihadirkan teknologi yang lebih modern, mereka bingung kan mau menggunakan seperti apa. Nah, sehingga pelan-pelan lah mereka belajar dan shock di situ, sehingga bagi mereka pengembangan SDM untuk mereka sendiri itu belum. Nah, itu data yang memang diperoleh dari teman-teman DPW 1, di mana mereka langsung ke sana, ke desa untuk food state di sana, namanya Desa Ria di Kembangan Sundutan itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian di Nusa Tenggara Timur, itu direncanakan, bukan direncanakan ya, yang ini sudah berjalan, dan direncanakan itu ada juga datanya, tapi saya sudah lupa ya, tapi direncanakan itu ada dari 5.000, 10.000. Direncanakan itu di 10.000 hektar, tapi yang sudah dibangun 5.000 hektar, di mana 3.000 hektar diantaranya untuk dan 2.000 hektar untuk jagung. Tester lah ya, tester dengan petani lah. Nah, jadi bagi petani atas nama Joni di sini, dulu hasil panen kurang banyak, sekarang lebih banyak. Dulu bercocok tanam tanpa pupuk, sekarang pakai pupuk dan diberikan bantuan traktor dari pemerintah. Jadi bagi Joni yang bisa dikatakan representasi dari. Nah, lanjut. Apa ya? Lagi 2.000 hektar untuk jalan yang diangkat dapatkan perhatian juga dari Walhi. Wahana lingkungan hidup. Food estate di Sumba Tengah NTT itu harus mempertimbangkan pangan lokal. Dalam hal ini sorghum dan lain
lain. Kemudian kalau bawa NTT itu, NTT tandus. Nah, makanya salah satu alternatif untuk pengairannya pengeboran tanah. Pengeboran tanah. Nah, sehingga wali pun mempertanyakan apakah pengeboran tanah sumur untuk pengairan lahan ini apakah dia punya dampak enggak terhadap lingkungan? Kalau ada dampak transparan dan harusnya kajian yang lebih mendalam lagi. Karena nantinya dikhawatirkan akan merusak lingkungan dalam jangka panjang. Nah itu. Oke, lanjut. Di mana untuk padinya 10.000 hektar, cabai 125 hektar, bawang 20 hektar, kemudian diintegrasikan dengan peternakan sapi, yakni 2.500 ekor sapi. Jadi di Labangka itu ada 5 desa. Jadi per desa itu didistribusikan per desa 500 ekor sapi untuk diternakan di sana. Nah, kemudian diintegrasikan lagi dengan pupuk kompos dari kotoran sapi. Jadi ada tanaman, ada peternakan, dan juga ada industri untuk pupuk. Jadi mungkin untuk ini ya, pertanian mungkin di Nusa Tenggara Barat itu yang ada ayam kali ya. Soalnya saya pun belum mendapatkan informasi mengenai pertentangan dari masyarakat ataupun dari pemerhati lingkungan dan lain-lain. Jadi agak adem lah ya Nusa Tenggara Barat. Aja Merauke Integration Rice Energy. Jadi bayangkan loh, orang Papua yang pangan lokalnya umbi-umbian dan yang terutama itu sagu, dibikin itu lumbung pangan untuk beras di sana. Nah itu kan lucu juga ya kalau kita lihat. Nah di mana saya pun melihat lahan yang digunakan itu terlalu besar ya, dan saya pun berpikir ini nggak masuk akal, tapi memang seperti itu adanya. Bayangkan aja nih segede ini lahannya. Waduh. So, 2.052.500 besar sekali. Nah, di mana dikonversi itu sekitar 1.000 lebih, 1.300.000 lebih itu dari hutan. Kemudian 700.000 lebih diantaranya non hutan lah. Nah, kemudian sejauh ini sudah 500 hektar untuk tanaman padi sudah ditanami di sana. Nah, jadi ini angka. Jadi mentang-mentang Papua pulaunya besar, daratan, langsung tak dibuka sebanyak ini kan. Oke, lanjut. Nah, makanya ada juga pertentangan dari beberapa elemen masyarakat, dari wali sendiri, yakni Direktur Wali Papua, Ais Rumbek. Nah, di mana menurut beliau food state di Papua banyak tempat, termasuk di Papua sendiri. Nah, jadi dia pun berkaca kepada sejarah. Nah, kemudian dikutip dari Beta Hita ID, jadi ada berita. Jadi masyarakat sipil di Papua itu menolak food state di tanah mereka dengan alasan deforestasi. Jadi deforestasi itu istilahnya penggundulan hutan
ataupun eksploitasi hutan. Jadi tadi kan saya lihat angkanya sangat besar. Makanya orang Papua sendiri pun khawatir kan. Lahan kita segede ini dibuka untuk food estate. Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Pasalnya tadi deforestasi besar-besaran. Oke, lanjut. Nah, jadi ini pasca pandemi ya. Saya coba memberikan sedikit ini ya pandangan yang memang sebenarnya sama. Pandemi ini kan banyak definisi, banyak tafsiran menyangkut pandemi kan, dengan berbagai latar belakang ilmuwan dan sebagainya. Dan tidak ada yang pasti gitu. Tidak ada yang pasti. Dan kalaupun ada beberapa wilayah yang bisa dikatakan new normal, tapi new normalnya seperti apa ya kita juga belum merasakan langsung. Misalnya di Eropa, semalam kita berusaha menonton final Euro ya, final Euro. Nah jadi stadion Wembley di Inggris itu penuh dengan penonton. Jadi Perdana Menteri Inggris sudah mengarahkan bahwa sebentar Inggris lawan Italia di final. Dan ini final. Makanya semua sport penuh, kapasitasnya hampir 100.000. 100.000 penonton, itu kan banyak sekali. Dan berdekatan gitu. Nah kemudian ada situasi berbeda di Amerika Latin, Amerika Selatan. Penonton di sana ada, tapi sekitar 20% ataupun 30%. Jadi nggak banyak. Dalam hal ini, kondisi new normal itu kita tidak bisa mengeneralkan. Di Eropa saja sudah beda sama Amerika Latin. Asia pun pasti berbeda ya. Indonesia Liga 1 aja sampai sekarang nggak jalan kan. Saking berbedanya itu. Jadi kita tidak bisa memastikan. Dalam hal ini yang tadi saya sampaikan secara geografi itu sudah berbeda. Dan new normal di Eropa pun seperti apa ya? Kita juga belum bisa ini karena di Singapura ya, mungkin Singapura yang seperti Eropa ya. Jadi dari awal itu mungkin tingkat kepatuhan mereka mungkin ya lebih baik dalam arti kesadaran masyarakatnya. Jadi dari awal mereka sudah ketat prokes dan harus ditegaskan. Jadi Singapura sekarang ya enak-enak aja. Normalnya ya kayak gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri kita tidak bisa memastikan pasca pandeminya seperti apa. Apakah memang sama seperti kondisi awal seperti sebelum pandemi? Nah saya rasa itu tidak mungkin juga ya. Tidak mungkin karena corona itu ya menyebarnya sangat simpel ya, sangat sesederhana itu, cepat. Atau pasca pandemi itu normal yang seperti apa? Apakah memang seperti Eropa atau seperti apa? Jadi belum ada kepastian lah. Mau sains maupun keyakinannya agama maupun filsafat tidak mampu untuk membahas ataupun memastikan. Jadi margin errornya itu ya saya bilang sangat besar. Nah, yang pastinya bagi saya dengan melihat dari pemaparan awal tadi, jadi istilah nasionalisasi beras, nah itu membuat ketergantungan terhadap komoditas beras itu sangat, dan dikhawatirkan ke depannya ya, menyeluruh merata. Jadi bukan cuma orang Jawa yang mau makan beras terus, mau makan nasi terus ya. Tapi orang Papua, kita orang Maluku. Jadi saya orang Maluku, nah kebetulan saya cerita pengalaman.
mengenai pangan ataupun diversifikasi pangan. Nah, jadi kita pada awal tahun 2000-an, saya masih kecil lah, sekitar 2004, 2003, 2004, 2005. Nah, kita itu, kalau tahun-tahun sebelumnya saya nggak tahu, jadi belum ingat, belum bisa menjadikan sebagainya apa referensi. Nah, jadi di awal tahun 2000-an itu, kami anak kecil ya waktu itu, memang sudah makan nasi, tapi kita pun masih makan pangan lokal. Kalau kita kan singkong yang beracun itu sama sagu, sama umbi-umbian yang lain. Jadi pada saat itu bisa saya sampaikan, waktu itu kita makan nasi itu 40% ataupun 30%. 60 ataupun 70% itu kita makan pangan lokal. Nah, kemudian semakin ke sini, tahun 2010 ke atas sampai 2020, saya pulang ke kampung. Nah, banyak pemandangan yang berbeda gitu. Jadi anak kecil di sana sudah seperti anak kecil di Pulau Jawa. Belum makan nasi ya, belum makan. Bahkan di sana kalau kita punya bahasa daerah ya, punya bahasa daerah. Nah, misalnya kita bilang makanan itu kan bana ya, bana itu makanan. Nah, tapi dalam penyebutan kalau dibilang bana itu ya nasi, jadi udah berubah. Mindsetnya udah berubah. Jadi kalau singkong ya mereka bilang singkong. Kalau bana bukan singkong itu bukan bana, bukan makanan. Tapi bagi mereka bana itu ataupun makanan itu ya nasi. Jadi sampai segitunya kan, apa sudah terbentuk di mindset mereka itu. Jadi makanan itu ya nasi, bukan yang lain. Nah, jadi perubahan itu signifikan ya, cuma belasan tahun udah berubah sangat pesat. Nah, jadi cita-cita mengenai keberagaman pangan ataupun diversifikasi pangan bagi saya itu semakin jauh. Semakin jauh kenapa? Ya tadi kita rancu, kontradiktif. Kita bikin apa maksudnya? Kita punya konsep, kita sampaikan seperti ini. Tapi dalam pelaksanaan kita semakin bertentangan dengan konsep kita. Kita menginginkan bahwa kearifan lokal dalam hal konsumsi itu ada. Tapi yang dari tadi kita bahas itu food state di mana-mana. Itu yang diprioritaskannya nasi, beras. Makanya posisi pangan lokal semakin hari semakin terpinggirkan. Dan lama-lama akan habis. Nah, itu akan berpengaruh kepada kebudayaan. Saya sambung saja, kebudayaan. Nah, jadi setiap daerah, berdasarkan ini ya, pengalaman empiris saya, setiap daerah itu punya cara pengolahan pangan lokal masing-masing. Jadi kearifan lokal itu mereka punya masing-masing. Misalnya saya amati kita kelola singkong. Jadi yang beracun tadi menjadi bisa dikonsumsi dan menghidupkan, menghasilkan karbohidrat. Itu punya cara tersendiri yang khas. Dan itu tradisi yang memang sudah menjadi kebudayaan karena melekat dalam diri suatu masyarakat. Turun-temurun, makanya sudah menjadi sebuah kebudayaan. Nah, semakin ke sini, semakin lama saya ke kampung halaman juga terkikis kebudayaan itu. Bahkan nggak lihat sama sekali itu. Cara pengolahan seperti yang saya temukan waktu awal 2000-an masih kecil. Karena tadi beras masuk terus. Dulu kan ada program ini ya, sampai sekarang pun masih ada ya, Raskin ya, beras untuk ini ya, rakyat miskin ya. Itu kan Raskin itu program untuk menjawab ketersediaan pangan pada masa pasca krisis moneter 98 itu. Jadi tahun 98 dibikin Raskin dan selanjutnya sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang. Di kampung saya pun masuk itu. Kampung yang sangat terpencil, Raskin pun masuk. Nah, jadi mulai dari awal mereka, Raskin itu kan kualitasnya sangat ini ya, sangat jelek ya, sangat jelek. Nah, dari awal mereka makan beras yang jelek itu,
lama-lama lidahnya terbiasa, kemudian nggak terbiasa, mereka terbiasa sama kualitasnya agak bagus. Nah, sampai sekarang ya di rumah tuh harus ada beras gitu. Jadi banyak program lah yang mendukung. Kenapa saya sampaikan diversifikasi pangan ini semakin hari semakin jauh. Dan itu akan berbahaya terhadap eksistensi kebudayaan dari suatu suku maupun kelompok. Dan saya bisa khawatirkan jangan sampai, mohon maaf ya nggak ada ini sama sekali, jangan sampai nantinya kita semua Indonesia ini memiliki budaya yang general ya, general yang tunggal lah bahasanya. Karena hal-hal seperti ini kita bisa melihat juga ya, bisa memicu kepada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian lingkungan. Tadi sudah disinggung juga mengenai lingkungan. Nah, saya rasa kawan-kawan sangat memahami lah bahwa kita hidup itu kita perlu yang namanya O2, oksigen. Kita butuh H2O, air. Kita butuh unsur hara dan lain-lain lah dalam hal fotosintesis. Kita butuh makanan yang sehat. Nah, dalam artian kalau hutan digundulkan seperti kekhawatiran orang Papua tadi, ya kita kekurangan oksigen. Ya sekarang ini aja kan kondisi COVID ya, oksigen itu sangat mahal ya. Sedangkan kita sudah disediakan secara gratis dari Tuhan melalui alam, digundul ke botak gitu. Mau hidup apa kan? Nah itu mengenai oksigen ya. Kemudian mengenai air, jadi pupuk, terus teknologi-teknologi mengenai produksi, itu kan ditakutkan berbahaya terhadap tanah juga, mencemarkan tanah itu kan berpengaruh kepada kebersihan air. Ya lama-lama kita kena kanker juga. Misalnya kayak pertambangan batu bara itu meskipun beda konteks ya, beda ininya, tapi kalau kita menonton seksi killer itu banyak masyarakat di area pertambangan kena kanker. Dan CSR itu nggak ada kan ya, meskipun ada tapi dikelola secara langsung oleh ya kabupaten atau lain-lain lah. Jadi masyarakat ini ya sakit urus sendiri. Kalaupun ada yang bantu ya para relawan ya. Jadi setengah matinya di situ. Misalnya di Papua, di Freeport Papua, perusahaan tambang. Nah, Freeport itu dia juga punya anak cabang perusahaan namanya apa ya? Nah, jadi di sana ada aktivitas seperti itu, pengundulan hutan, misalnya untuk pertambangan, meskipun bukan food estate ya, saya cuma kasih contoh. Jadi di beberapa desa itu lingkungannya sudah tercemar. Jadi kemarin saya punya keluarga di Papua, udah merantau ya lama di sana. Kebetulan kemarin ada yang sini advokat, jadi kita sama-sama menguji limbah sungai yang ada di 5 desa. Mau pira ya? 30. Hah? 30. Terus apa yang kancan-kancan ini? Abdul Hamid. Terus Halo, Kesatria Dino. Halo, cek. Ada kendala ya? Atau gimana ini? Kesatria Dino. Cek. Bisa didengar suara saya? Bisa aja. Ada kendala ya dari Kesatria Dino? Halo?
Mohon maaf, mungkin sedang ada kendala sinyal ya atau jaringan dari Ksatria Dino. Coba untuk saya konfirmasi kembali. Bentar. Halo kawan-kawan, bisa didengar suara saya? Bisa aja, bisa. Bisa. Jelas. Berarti ini ada dari kendala jaringan ya, dari Ksatria Dino Pemateri. Mungkin coba saya konfirmasi dulu ke Ksatria Dino selaku pemateri. Teman-teman siapkan nih pertanyaan buat nanti apa yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Mungkin sambil saya menunggu konfirmasi dari Bang Dino, teman-teman sambil menyiapkan lah. Oh, mungkin ini udah masuk belum sih dari Bang Dino? Belum ya? Wes. Oh, sebentar. Mungkin ini ada kendala ya. Halo, kawan-kawan mungkin yang tidak berkepentingan bisa matikan speakernya ya. Jeber. Mohon perhatiannya untuk teman-teman ataupun kawan-kawan Atma Ksatria yang tidak berkepentingan bisa mematikan mic-nya. Tungguin lah jeber. Tungguin jeber. Ataupun dari di host ataupun co-host bisa meng-unmute dari kawan-kawan yang mungkin on mic. Aduh, tadi itu ada mohon maaf ya. Pemateri sudah hadir lagi ya. Tadi kendala sinyal ya Bang ya? Atau gimana? Halo. Oke, aman ya. Aman. Oke. Tadi slide terakhir. Nah, untuk itu saya langsung kembalikan kepada moderator untuk kita diskusi lah, kita sharing-sharing aja lah ya. Oke. Berarti ini udah selesai Bang ya tadi penyampaian materinya ya? Iya, betul. Sudah. Mungkin demikian dari materi yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini, Ksatria Dino. Banyak sekali nih yang perlu kita tanggapi terkait food estate ini. Kemudian di masa pandemi itu juga menimbulkan beberapa polemik lah dari AMDA sendiri ataupun dari keadaan yang ada. Agak sedikit apa ya, menurut saya kontroversi sih dengan beberapa undang-undang yang saat ini juga beberapa kali waktu tahun belakang inilah sering dimunculkan ataupun disahkan, itu juga sedikit berlawan atau berkontroversi seperti itu. Nah, mungkin materi sudah disampaikan buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Jadi sifatnya ini diskusi Bang ya, boleh menyampaikan tanggapan ataupun pandangan ya? Iya, diskusi aja kan, barangkali yang saya nggak tahu kan teman-teman lebih paham. Oke. Berarti jadi teman-teman bisa menanyakan nih terkait pertanyaan ataupun pandangan ataupun Iya, apa betul. ya, gagasan terkait food estate inilah. Jadi di sini karena setiap diskusi bukan hanya untuk tanya jawab, silahkan teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tanggapan bisa izin ke moderator dengan raise hand ataupun lewat di kolom chat dengan ketik izin nama
baru nanti ketika dipersilahkan bisa disampaikan lewat chat maupun lewat langsung on cam seperti itu. Monggo teman-teman, Mas yang mau bertanya. Halo, ada apa belum nih dari teman-teman nih? Oke, mungkin kalau emang belum, dari saya sendiri mau bertanya nih, Bang. Sedikit Oh iya. pandangan saya gitu. Di sini kan kita membahas tentang food estate ya. Dan saat ini kita di masa-masa pandemi dan beberapa tahun terakhir itu food estate ini kembali dibicarakan oleh Jokowi Presiden pada pidatonya pada tanggal 20 April 2020 nih. Nah, di situ bahwasanya food estate ini mulai dicanangkan lagi, program-program ini mulai dicanangkan lagi, kemudian di masa-masa pandemi juga ini. Nah, yang kita ketahui bahwasanya food estate ini tujuannya salah satunya yaitu untuk mencapai ketahanan pangan. Dimana ketahanan pangan yaitu di mana negara bisa memproduksi ataupun mencukupi kebutuhan pangan dari pangan lokal seperti itu. Nah, sedangkan di masa pandemi nih kita cross check lagi banyak sekali impor beras atau bahan panganan nih, walaupun negeri kita ini Indonesia bisa mencukupi pangan sendiri. Bahasanya salah sama mencari data nih dari beberapa data yang saya cari itu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nih. Pada awal 2020 stok beras itu mencapai 5,94 juta ton. Kemudian kebutuhan produksi itu mencapai 30,68 juta ton. Nah, sedangkan kebutuhan pangan di Indonesia ini mencapai 30,08 juta ton. Dan pada surplus ataupun sisa pada tahun 2020 akhir ini mencapai 6,11 ton. Nah, 6,11 juta ton. Berarti ketika teman-teman mungkin soroti kembali terkait food estate ini, di mana Indonesia ini masih bisa mencukupi pangannya sendiri. Maaf, bisa jelas nih suara saya? Cek, halo. Tadi putus-putus. Halo kawan-kawan, saya bisa jelas suara saya? Ada aja, jelas aja. Sekarang udah. Oh, jelas. Udah jelas ini Bang ya? Udah. Oke. Sedangkan kita cross check lagi tadi ketika sisa tahun 2020 akhir itu mencapai 6,11 juta ton. Sedangkan kebutuhan sudah terpenuhi. Kenapa saat ini di masa pandemi ini malah mengadakan impor seperti itu, Bang? Nah, mungkin itu minta sedikit pandangan dari Bang Dino lah. Di mana sisi kita masih bisa mencukupi, bahkan itu sisa. Kenapa Indonesia ini masih impor seperti itu, Bang? Mungkin pandangan dari Bang Dino seperti itu. Halo. Ya, jelas Bang. Kedengaran normal nggak? Takutnya bukan punya kamu yang jelek, tapi sinyal saya yang jelek. Jelas Bang, jelas. Ini jelas. Oh, jelas. Ya. Oh, menyangkut kontradiktifnya kebijakan dan stok pangan dalam negeri ya. Jadi memang dulu kita juga soroti ya mengenai hal ini. Saya juga dulu membuat tulisan lah beberapa mengenai permasalahan ini. Nggak cuman untuk spesifik, saya sudah lupa. Tapi memang saya punya data itu. Nah, jadi pada intinya stok pangan dalam artian beras dalam negeri itu Halo, Satria Dino.
agak putus-putus nih suaranya. Stoknya mencukupi, bahkan lebih sih untuk panen itu. Stok beras semakin banyak dong. Nah, kemudian ditambah lagi surplus stok beras tahun sebelumnya di gudang Bulog. Nah, jadi pada intinya tadi saya sampaikan secara stoknya udah banyak, lebih malah, cuman malah impor. Nah gitu. Jelas ya suaranya ya? Jelas-jelas tadi agak putus-putus sih Bang. Tadi Aduh. tapi udah jelas. Aduh, bahaya juga nih. Nah, jadi saya pribadi ya, saya pernah magang di Kementerian Perdagangan. Saya magang di sana di bagian evaluasi dan pelaporan. Jadi yang kemudian saya juga. Nah, itu menurut Kementerian Perdagangan orang-orang di sana. Nah, biasanya beras jenis premium. Nah, karena beras itu kan punya grade yang berbeda-beda ya, punya jenis yang berbeda-beda. Sedangkan di pasar itu kebanyakan beras yang bukan premium. Sedangkan premium ini kan beras yang khusus untuk kalangan menengah ke atas. Nah, makanya kebanyakan impor beras itu menurut argumentasi mereka dikhususkan untuk mengantisipasi kurangnya stok beras premium yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Nah, itu pengalaman. Tapi kembali lagi ya mengenai data-data dari beberapa lembaga itu kan rancu ya. Bahkan ada beras yang non premium itu bahkan ada yang dibuang cuma-cuma di gudang karena membusuk saking banyaknya itu. Halo Itu sih Dino paling sudah atau gimana? Masih ada tambahan ya? Berarti tadi sinyalnya kurang bagus. Udah berarti ya? Udah cukup. Oke. Penangkapanku nih Bang ya, terkait adanya impor ini memang bukan beras yang mungkin ini yang diimpor itu beras khusus seperti itu kan. Berarti kan beras premium yang dimana itu memang dikonsumsi untuk kelas menengah ke atas. Nah, sedangkan yang yang diproduksi di Indonesia ini kebanyakan memang beras-beras biasa ataupun non premium yang jumlahnya mungkin lebih banyak ataupun sisa, bahkan sampai dibuang-buang seperti itu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bang Dino atas jawabannya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mau bertanya, silahkan. Jangan sungkan, kita diskusi santai aja ini. Halo kawan-kawan. Oh, ini ada dari chat, saya bacakan. Izin Buana Bakti Univ Trilogi DPB 2. Oke, silahkan Bang Buana nih. Satria Buana bisa menyampaikan langsung secara on cam maupun bisa lewat chat. Mungkin langsung saja ya dari Bang Buana ya. Saya persilahkan, monggo. Ada suaranya ya? Bisa on cam ya Bang. Aduh, ampun. Bentar. Oke. Ya, izin Bang Dino. Mungkin cuman kita mau ini aja sih, mau diskusi sedikit bertanya aja soal tadi kan buat step juga erat kaitannya dengan agraria gitu kan. Dimana coba di sini kebetulan ada beberapa literatur yang mungkin saya ambil dari KPA, di mana konflik food estate ini juga erat kaitannya dengan konflik gitu loh, yang dimana benar tadi saya coba baca itu tadi kan abang menyebutkan MIRE ya. Iya.
Mira itu tadi Merauke Integrated Rice Estate. Nah, di mana ini juga menjadi proyek lanjutannya yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu MIFE gitu kan, Merauke Integrated Food Energy Estate, yang dimana ini juga mengalami kegagalan gitu loh. Nah, artinya kalau misalnya hari ini berkaitan dengan food estate yang digagas oleh pemerintah hari ini, kemungkinan besar itu lebih pada kayak bungkus saja gitu loh Bang, menurut pandangan saya. Karena memang di sini sudah terbukti ada beberapa dilansir dari Kementerian Pertanian terkait dengan untuk proyek food estate itu di Humbahas Sumut saja sudah ada beberapa korporasi yang memang siap berinvestasi. Artinya food estate ini malah dijadikan semacam bungkus untuk para korporasi untuk berinvestasi gitu loh. Mungkin pandangan dari Abang gimana sih Bang terkait dengan ini? Jangan-jangan food estate ini hanya dijadikan sebagai sarana aja gitu loh untuk ada permainan kepentingan di dalamnya, karena memang ini juga berkaitan dengan agraria gitu, di mana ada beberapa konflik-konflik terkait dengan perizinan, kemudian juga banyak makan korban jiwa yang mungkin sektor banyak juga kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan di sini. Gimana sih Bang pandangan Abang terkait dengan kepentingan-kepentingan tadi? Nangkap nggak Bang? Oke. Aman. Ini aku coba cari literatur dari, kebetulan ada dari KPA yang merilis catatan akhir tahun di 2020 gitu loh Bang. Karena kalau aku baca sendiri mungkin agak kurang pemahamannya, mungkin bisa didiskusikan di sini gitu kan. Oke Bang, gimana Bang? Izin moderator ya. Oke, silahkan langsung aja Bang Dino, nggak apa-apa, santai aja. Oke, jadi disampaikannya mengenai konflik agraria di mana laporan dari KPA dan lain-lain. Jadi memang ya food estate ini digarap oleh beberapa korporasi. Bahkan di Papua itu yang pernah gagal itu pernah digarap juga oleh sekitar 45 korporasi. Nah, jadi yang sekarang pun demikian. Kalau kita baca, ada korporasi yang banyak gitu kan, yang menggarap food estate di 4 provinsi tadi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ya jadi kita akan membuka sesi diskusi yang agak liar. Nah, kira-kira ini untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan petani, kepentingan pangan kita, ataupun kepentingan korporasi? Nah, itu. Jadi saya ini kalau pandangan liar ya, pandangan liar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya negara kita ini semakin hari semakin bergerak menuju negara kapitalis. Nah, landasannya apa? Beberapa periode ataupun rejim sebelumnya, katakanlah rejim Jokowi yang pertama, Jokowi Yusuf Kala, posisi di kementerian, nama-nama kementerian itu ya biasa-biasa aja. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan lain-lain. Nah, ketika memasuki era kedua Jokowi Ma'ruf Amin, misalnya Menko, ini pertama Menko Kemaritiman.
Kemudian ada penambahan satu kata di belakang, investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, itu kan mana nyambungnya kan? Beda jauh sekali. Apa hubungannya kemaritiman sama investasi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ataupun sebelum reshuffle, ada yang namanya BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, BKPM. Di mana ketuanya itu setingkat menteri ya, setingkat kementerian. Bahlil Lahadalia. Nah, setelah reshuffle, lembaga ini pun berganti nama menjadi Kementerian Investasi ya. Nah, jadi semakin ke sini semakin investasi. Nah, investasi itu sesuatu yang itu kan inti kapitalisme, itu kan investasi. Kalau kita baca bukunya Das Kapital ya, Marx, itu jilid keberapa ya, jilid produksi kapital. Jilid 3 ya kalau nggak salah. Jadi kapitalisme itu kan kapital ya, rumusnya kan sangat sederhana. Rumusnya itu siklus kan, siklus kapital kan, M menjadi C menjadi M aksen. M itu kan money. Money dijadikan sebagai kapital, C, MC, ataupun modal. Uang dijadikan modal lewat proses investasi, melahirkan M aksen, uang yang mengganda, uang yang beranak. Bunganya kan naik terus ya, bunganya naik terus. Apalagi nilai kalau pinjaman dari luar negeri, bunga apa nilai kurs valuta asing itu kan, Indonesia rupiah semakin lemah tuh, nah itu kan bunganya semakin gede. Nah makanya kita selama ini yang dibayar ya utang aja, utang itu bunganya aja itu pun belum nyampe kan, belum cukup. Nah jadi keterlibatan korporasi tadi itu kan lewat investasi, penanaman modal, saham dan sebagainya. Nah jadi lewat argumentasi itu saya kalau berpikiran liar ya program ini ya gimana ya? Kalaupun untuk petani, untuk masyarakat, itu sangat kecil lah ya dampak baiknya lah. Kalau kebanyakan, kalau kita berpikiran liar ya itu menguntungkan korporasi tadi. Karena jual beli dan sebagainya itu kan yang kuasai mereka semua. Pasarnya itu yang kuasai kan mereka. Apalagi proyek itu kan ada fee-nya kan. Wah, itu. Halo, terdengar ya? Halo, Jelas, moderator. Bang, jelas. Oke. Oke, jelas. Cukup lah ya. Pak ya. Keren nih jawabannya nih. Mungkin ada feedback dari Bang Buana? Apa ya feedbacknya ya? Mungkin cukup lah. Tadi sudah dijelaskan banyak juga sama Abang tadi ini. Mungkin nanti kalau memang mau diskusi ya, tinggal datengin kontrakannya Bang Dino kan. Oke. Jangan lupa cekin aku nanti. Oke. Berarti itu ya. Penangkapanku sih kalau terima kasih sama-sama Bang Buana. Sepenangkapan aku Bang ya, saya sepakat sih dengan apa yang dikatakan Bang Dino tadi. Apalagi mungkin akhir-akhir ini banyak sekali seperti undang-undang yang di situ menguntungkan banget bagi para korporasi ataupun kapitalis seperti itu, di mana mereka semakin mudah untuk mendirikan investasi. Kemudian ada beberapa undang dihapuskan, kayak kemarin pas di undang nomor 12 tahun 2012 tentang impor juga itu dihapuskan, sehingga dipermudah nih
kegiatan masuknya investor ini. Nah, di sini sangat berdampak tentunya bagi petani nanti, mungkin dari lahannya, kemudian dari persaingan produknya pun juga sedikit banyak nanti berpengaruh merugikan petani. Pakat sih kalau dari saya sih, itu mungkin. Nah, mungkin dari teman-teman nih, ada yang mau menyampaikan pandangan atau pertanyaan lagi nih, silahkan. Oke, ada pertanyaan ini dari Muhammad Anwil Hisam. Bisa saya sampaikan atau disampaikan langsung ini? Dari Muhammad Anwil Hisam. Dari Satria Alvin. Oke, ini dari Satria Alvin selaku kabit kita dari wilayah 3 ini. Mungkin tadi di chat katanya trouble mic-nya. Oke, saya bacakan ya terkait pertanyaannya. Izin bertanya. Bentar. Assalamualaikum, saya Alvin dari Unsub. Mohon izin Satria Dino, saya aja pertanyaan yang hadir dan terima kasih telah menghadiri diskusi malam hari ini. Oke. Masalah pertanyaan ya, mengesampingkan kepentingan sepihak pun berdasarkan apa yang disampaikan tadi, apakah dibenarkan penyebab margin error yang disebabkan program food estate yang harusnya baik dari hulu hingga hilir adalah SDM yang kurang mumpuni, kurang mendalam terhadap dalam alam berkepanjangan ataupun dampak sosial yang sampai merubah mindset dan lain-lain. Apakah seperti itu? Mohon pandangan Satria Dino ataupun kawan-kawan yang lain. Mungkin dari Bang Dino bisa menangkap pertanyaannya atau mungkin saya bacakan kembali. Yang lain dulu. Yang lain gimana, Bang? Iya enggak? Dia minta pandangan. Ada yang bentar. Saya baca dulu lah biar jelas. Bentar. Oke, siap. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa menyampaikan pandangannya dulu terkait pertanyaan itu. Bentar saya tambahin atau gimana. Jadi pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan juga kepada teman-teman di forum diskusi. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan pandangannya terkait pertanyaannya. Langsung aja ya. Oh iya, lanjut. Satria Buana. Boleh sedikit ya, Bang. Oke, Jadi kalau lanjut memang aja. tadi izin Pak Moderator, kalau memang tadi ditanyakan terkait dengan mengesampingkan kepentingan sepihak ataupun apapun itu, di sini kan penyebab margin error yang disebabkan oleh program food estate yang seharusnya baik dari hulu hingga hilir adalah SDM yang kurang mumpuni. Dari contoh dalam kajian yang dilakukan, Oknum kurang mendalam terhadap alam perpanjangan ataupun dampak sosial. Yang dimana mungkin kalau misal kita bicara soal food estate, mungkin dari kajian yang saya baca pun lewat catatan KPA ini, ya memang tentunya seharusnya sudah menjadi salah satu landasan berpikirnya terlebih dahulu gitu dalam mengadakan food estate ini, karena memang kalau dibilang SDM yang menghuni, berapa banyak profesor-profesor kita atau berapa banyak akademisi kita yang memang concern di bidang pertanian, maksudnya food estate ini kan. Artinya kalau dibilang margin error-nya tinggi, berarti ada apa gitu kan? Ada apa memang kenapa gitu sampai bisa terjadi margin error itu?
SDM yang kurang kah atau seperti apakah, atau mungkin peningkatan petani kita di bawah kah yang memang kurang pendidikan dan lain-lain. Nah, perlu dikaji lebih dalam. Kemudian tentunya ini juga berkaitan dengan regulasi gitu. Regulasi yang memang kemarin bertepatan dengan momentum di tahun lalu 2020 yang disahkannya undang-undang terkait dengan Omnibus Law itu kan mencakup seluruh gitu loh. Yang artinya ini juga salah satu bentuk gitu loh, bentuk dalam bagaimana apa namanya SDM kita gitu loh. Kalau dibilang SDM-nya kurang mumpuni, saya rasa tidak tepat ya, karena memang berapa banyak gitu loh akademis, profesor, dan lain-lain yang memang concern bagaimana gitu terkait dengan pemahamannya, itu balik lagi kepada ya tadi yang sampaikan Bang Dino. Kalau kita berpikiran liar adalah ya seperti yang demikian disampaikan Abang tadi gitu. Mungkin itu sih pandangan dari saya, mungkin ditambahkan sama Bang Dino. Terima kasih Pak Moderator dan Bang Dino. Oke, sama-sama dari Kesatria Buana. Mungkin Bang Dino mau nambahkan nih, monggo. Udah paten itu. Oke, margin error kenapa bisa gagal ya bahasanya ya. Jadi dari sejarah yang tadi dari tahun 9 berapa yang Orde Baru tadi sampai sekarang. Nah, itu kan sebelum-sebelumnya banyak yang gagal ya. Bahkan orang warga Papua menolak dengan argumentasi bahwa wali di Papua kan. Nah, jadi berbicara margin error itu kan banyak faktor. Banyak faktor dan sifatnya sangat kompleks. Kompleks satu sama lain. Misalnya berbicara SDM. Oke lah, dari bidang secara akademisi ya, akademis. Orang-orang yang punya pemikiran itu, intelektual, bidang pertanian. Dia menyampaikan hasil penelitian dengan bahasa yang tinggi. Dipahami nggak sama petani? Belum tentu dipahami, dibaca aja enggak. Kalaupun dibaca, enggak semua bisa baca. Sedangkan petani ini ya pelaksana teknis lapangan, bukan konseptor seperti akademisnya. Yang mereka tahu bukan dari kampus, tapi dari dominan ya, dominan versi saya ya dari pengalaman mereka secara turun-temurun diajarkan sama orang tua. Nah, kemudian teknologi datang. Teknologi datang, ya gimana mau paham kan? Nggak bisa digunakan gitu. Makanya di beberapa daerah kasusnya itu misalnya di Sangihe ataupun di beberapa tempat. Alsintan itu ya didatangkan, nggak dipakai. Karena salah satu faktornya tidak paham itu petani. Jadi banyak faktor. Apalagi mengenai akademisi, saya rasa akademisi pun kalau bekerja secara ikhlas ya, itu petani nggak kayak gitu. Ada memang akademisi yang ikhlas, cuman kebanyakan juga enggak. Jadi mereka mengajar poin kredit doang buat naik pangkat fungsional dosen. Nah, dia tiba-tiba guru besar, dapat tunjangan. Nah, itu. Jadi dia publish aja tuh jurnal itu. Dia nggak memikirkan jurnal itu dipakai apa enggak di lapangan. Yang penting kredit poin untuk jabatan fungsional naik, tambah kan. Nah, kemudian apa lagi? Penyuluh. Yang menjadi perantara antara pemikiran akademisi ke implementasi
dalam hal ini petani, itu penyuluh. Cuman kondisi penyuluh kita kan kayak gitu. Misalnya kayak ada program satu desa satu penyuluh, tapi ketika kita turun ke desa nggak ada penyuluhnya, nah itu kan miris. Jadi tadi saya sampaikan, petani mendapatkan pengetahuan tentang bercocok tanam itu turun-temurun dari orang tuanya terdahulu. Makanya susah untuk transformasi dari konvensional ke modern, agak rumit. Kalaupun bisa dipercepat, ya harus sistem penyuluhan di negara kita harus diperbaiki. Bagi saya minimal dipertegas saja. Kalau penyuluh yang nggak turun, ya dikasih sanksi yang tegas lah, biar dia juga mikir kan. Ya gitulah untuk salah satunya, bukan salah satu sih, dua faktor yang memang saling berkaitan, efek domino, SDM sama teknologi. Karena memang petani Indonesia itu rata-rata SD ya, tingkat pendidikannya. Kemudian secara umur udah nggak produktif, udah tua, 50 tahun ke atas. Jadi nggak paham itu teknologi. Diajarkan pun udah telat, otaknya udah penuh. Kira-kira begitu. Nah itu yang secara ini ya, secara rasional ya, terlepas dari pemikiran liar kita tadi. Apalagi ya? Ya kebijakan yang tumpang tindih kan, yang konon dirampingkan dengan undang-undang cipta kerja, malah bikin ribet. Lah ya, bikin ribet. Itu dipermudah juga dengan error. Misalnya undang-undang pangan yang sebelumnya itu kan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu kan dijelaskan itu. Ketahanan pangan bla 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 bla. Nah, itu intinya ketahanan pangan itu ya ketersediaan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Tapi kan Omnibus Law itu kan dia merevisi teks undang-undang yang terdahulu kan, akhirnya ditambahkan lagi tuh beras impor misalnya. Nah itu margin error yang kalau kita kaitkan dia mengarah kepada pemikiran liar ataupun praktek yang mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya masing-masing. Kalau kita bahas lebih ke komoditas sawit misalnya batu bara, ini itu kan berkaitan semua itu. Istilahnya apa itu yang cuman berapa persen ya di antara orang Indonesia itu yang menguasai seluruh Indonesia. Nah itu kan ada istilahnya. Ataupun kata dosen saya, negara di atas negara itu ya, salah satu negara di atas negara itu misalnya Sinarmas yang menguasai begitu banyak tanah di negara kita misalnya. Nah, itu kembali ke korporasi. Jadi kalau kita pakai, ini kan kompleks, itu kalau pakai pendekatan yang liar masuk, yang tadi saya sampaikan yang rasional, keadaan lapangan masuk juga. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau minta solusi yang lebih saintifik, ya kayak akademisi, dosen-dosen itu. Paling situ dari aku. Oke, terima kasih dari Bang Dino sama tadi Bang Buana sedikit memberi pandangannya ya. Mungkin dari Ksatria Alvin ini ada feedback apa tidak nih? Oke. Terima kasih. Oke. Begitu sudah cukup ya. Nah, sedikit pandangan dari saya sendiri ya. Kalau saya terkait margin error ini disebabkan beberapa faktor ya, Bang ya. Kalau menurut saya sendiri karena program food estate ini bukanlah program yang dicanangkan dalam waktu yang singkat. Kita perlu waktu panjang lah untuk mencapai food estate ini. Baik dari nanti sumber daya, kemudian dari alam sendiri harus kita sesuaikan, undang-undang, kebijakan dan lainnya pun juga termasuk penyuluh tadi juga perlu di program sejak lama karena memang untuk mencapai food estate ini
terutama di Indonesia memang sangatlah sulit karena beberapa faktor yang belum mendukung sih. Jadi menurut saya bukan cuma dari sumber daya saja, sumber daya manusia dalam artian, cuman dari beberapa faktor lain pun juga berpengaruh terkait adanya mungkin beberapa kali food estate ini gagal gitu ataupun terjadi margin error seperti itu. Nah mungkin itu dari pertanyaan dari Kesatria Alvin. Masih di mute ya, Pak moderator masih di mute. Oke, maaf. Mungkin itu ya dari beberapa pandangan tadi. Kalau mungkin teman-teman masih mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi. Karena malam, karena banyak sekali sebenarnya terkait food estate ini yang perlu kita tanggapi. Kalau mungkin kita mau membahasnya mungkin butuh waktu yang lama juga gitu. Banyaknya sekali beberapa permasalahan atau pembahasan yang mungkin belum secara matang, ini harus kita bahas secara matang lagi, kita kupas lagi seperti itu. Nah mungkin saya beri 2 penanya lagi untuk sesi pertanyaan ini, monggo. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau tidak nih? Mungkin cukup ya untuk pertanyaan atau sesi pertanyaan pada malam hari ini. Oke, mungkin dari teman-teman tidak yang bertanya, mungkin untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi pemateri sudah menyampaikan materinya, kita jawab sudah dilaksanakan, terlaksana jawab. Ada beberapa pertanyaan tadi mungkin itu yang menjadi keresahan-keresahan kita lah ketika kita membahas tentang tes ini. Nah, mungkin dari kajian ini cukupan dulu untuk malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup untuk kajian hari ini, mungkin saya menyimpulkan sedikit ya terkait pembahasan pada malam hari ini. Bahwasanya food estate ini menurut kesimpulan saya itu adalah program yang sangat kompleks ataupun membutuhkan jangka panjang untuk mencapai food estate ini ataupun mencapai ketahanan pangan lah seperti itu. Nah, dari situ kita perlu banyak sekali pertimbangan kemudian analisis terkait food estate ini baik dari lahan, sumber daya maupun teknologi yang akan digunakan seperti itu. Nah, dari beberapa kali sejarah yang di Indonesia itu food estate tadi dari Papua kemudian di beberapa wilayah lainnya tadi juga menurut saya memang masih terkendala dengan berbagai masalah yang mungkin belum mendukung adanya food estate ini. Nah, untuk mungkin masa-masa pandemi seperti ini, food estate memang harusnya menjadi suatu program yang di situ bisa membantu para petani untuk mensejahterakan petani sendiri. Bahwasanya tadi kita tahu produksi pangan di Indonesia ini masih banyak ataupun sisa seperti itu. Nah, di sini harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cuman memang banyak sekali masih ada impor itu mungkin yang kurang mendukung dari petani sendiri, kesejahteraan petani seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya di masa-masa atau pasca pandemi kita perlu adanya berbagai persiapan lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Dino, yaitu beberapa program, yaitu ada tadi
diversifikasi pangan, kemudian terkait penjualan juga semakin dimajukan, itu juga berpengaruh untuk keberhasilan food estate ini. Nah, mungkin itu dari kesimpulan dari saya. Dari saya mungkin sekian. Kalau ada salah kata maupun yang kurang berkenan di hati keempat Pak Ustadz semua, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi. Salam profesi. Salam. Profesi. Salam. Sepi. Gaya. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Satria Naja yang sudah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Terima kasih untuk pemateri kita, Sahabudin Letsoin, Bang Dino. Terima kasih buat teman-teman yang antusias sampai malam ini. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Terima kasih yang buat mendengarkan. Semoga bermanfaat dan semoga bakal ada kajian-kajian kita selanjutnya dan ntar juga siapin pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sebelum acara diskusi malam hari ini diakhiri, teman-teman bisa on cam dulu, mau ada sesi foto buat teman-teman yang mau on cam. Untuk operator disiapin, bisa nih teman-teman on cam, atau kalau misalnya nggak ada yang on cam, aku hitung sampai 5 ya. Kalau misalnya nggak ada ya kita screenshot yang on cam aja. Kalau misal ada juga, ayo. Yuk, kawan-kawan on cam. Bang Buana on cam yuk. Dan teman-teman lainnya lah. Pak Kabid, Bang Amru. Oke, udah ya teman-teman. Error, oke. Gak apa-apa. Oke, udah siap. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya sekali lagi saya ucapkan mewakili dari Kastra DPW 3 Pumas Happy. Terima kasih apabila ada salah kata dan kurang maksimal juga dalam penyajian dari kajian ini. Saya mewakili Kastra DPW 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan ya, mohon maaf. Enggak Kesatria. Mantap. Udah keren lah. Bang Buana juga mantap. Ampun.